5 sekawan, berkelana. 3 karavan-karavan datang. Akhirnya tiba juga saatnya kedua karavan yang dipesan datang. Berjam-jam lamanya keempat anak itu berdiri menunggu di pinggir jalan. Ternyata ibu meminjam dari seorang kenalan lamanya. Anak-anak berjanji untuk merawat dengan cermat, serta menjaga agar tidak ada yang rusak. Dan kini mereka berdiri di depan rumah, tak sabar lagi menunggu kedatangan kedua karavan itu. Karavan sekarang ditarik dengan mobil, kata Julian, tapi masih bisa juga ditarik kuda. Aku ingin tahu bagaimana bentuknya dan apa warnanya. Mungkinkah seperti kereta kuda orang-orang Cigana yang rodanya besar-besar? Tanya Anne. Yang dimaksudkannya suku pengembara yang banyak berkelana di Inggris, daratan Eropa dan juga di Amerika Utara. Orang Cigana asal-usulnya dari India. Julian menggeleng. Ah, tidak, kata ibu, kita akan dipinjami karavan-karavan yang modern. Serba lengkap peralatannya. Dan juga tidak terlalu besar, karena seekor kuda takkan kuat menghela kereta yang terlalu berat. Mereka datang, mereka datang. Aku sudah bisa melihatnya, seru George dengan tiba-tiba, sehingga ketiga saudaranya terlonjak karena kaget. Lihatlah, itu kan yang kelihatan di sana. Mereka semua menajamkan mata, menatap ke kejauhan. Tapi mata mereka tak setajam George, jadi yang nampak cuma sebuah bintik bergerak. Tapi George bisa mengenali dua buah karavan yang berjalan beriringan. George betul, kata Julian sambil terpicing matanya, itu karavan-karavan kita, masing-masing ditarik sebuah mobil kecil. Satu merah dan yang satu lagi hijau, kata Anne. Kap, aku memilih yang merah. Ayo, cepatlah sedikit. Akhirnya kedua kendaraan itu sudah cukup dekat, sehingga bisa dilihat jelas. Anak-anak berlarian menyongsong. Kelihatannya bagus sekali. Modern dan langsing potongannya. Pasti enak tinggal di situ. Lantainya rendah sekali, nyaris menyentuh tanah. Kata Anne, dan lihat roda-rodanya, begitu rapi terpasang di sisi. Aku paling senang yang merah. Kap, aku pilih yang merah. Kedua karavan itu masing-masing diperlengkapi dengan sebuah cerobong asap kecil, jendela 4 persegi panjang di kedua sisinya, serta satu jendela lagi berukuran kecil di sebelah depan. Di bagian belakang ada pintu yang lebar, dengan 2 anak tangga untuk turun. Tirai-tirai kecil yang bagus berkibar di jendela yang terbuka. Karavan yang hijau bertirai merah, sedang yang merah bertirai hijau. Kata Anne lagi, aduh, aku kepingin melihat-lihat sebelah dalamnya. Tapi ia tidak bisa masuk, karena pintu terkunci. Jadi ia hanya bisa ikut-ikutan dengan saudara-saudaranya yang berlari-lari mengikuti kedua karavan itu yang menuju ke rumah. Sambil berlari Anne berseru-seru. Ibu, ibu, karavan-karavan sudah datang. Ibu bergegas menuruni tangga rumah, karena ingin melihat. Beberapa saat kemudian pintu-pintu karavan sudah dibuka. Dengan segera anak-anak masuk ke dalam. Terdengar seruan-seruan gembira dari sebelah dalam kedua karavan itu. Di satu sisinya ada pembaringan, di situkah kita tidur nanti? Wah, asyik. Lihatlah bak cuci yang kecil ini, kita akan bisa mencuci piring di sini. Hei, air mengucur dari keran-kerannya. Dan juga ada kompor sungguhan untuk masak, tapi aku lebih senang jika kita memasak di luar saja, dengan api unggun. Hei. Coba lihat tempat-tempat penggorengan ini, begitu mengkilat. Dan cangkir-cangkir serta piringnya juga tersedia. Kelihatannya seperti rumah sungguhan, tapi kecil. Di sini lapang, ya. Ibu, susunannya bagus sekali ya. Ibu tidak kepingin ikut dengan kami. Hei, kalian tahu airnya datang dari mana? Dari tangki yang terpasang di bawah atap itu. Rupanya tempat menampung air hujan, dan lihat alat pemanas air ini. Hebat ya, lama sekali keempat remaja itu sibuk meneliti kedua karavan untuk mengetahui semua kehebatannya. Kedua-duanya baik sekali perlengkapannya, bersih serta sangat lapang. George sudah tidak sabar lagi ingin segera berangkat. Tidak, kita masih harus menunggu kuda yang satu lagi, kata Julian menyabarkan, baru besok datangnya. Kuda yang satu lagi bernama Trotter, penderap. Badannya kecil berbulu hitam, pemiliknya tukang susu. Kuda itu sering dipinjamkannya pada orang lain. Anak-anak kenal baik dengan Trotter. Mereka suka padanya, karena kuda itu penurut. Di sekolah anak-anak diajar cara menunggang kuda serta merawatnya, jadi mereka takkan mengalami kesulitan mengurus Dobby dan Trotter. Ibu juga senang sekali melihat karavan-karavan itu. Ia memandang dengan tatapan mata kepingin. Kalau aku tidak kebetulan akan pergi dengan ayah, sebetulnya mau saja aku ikut dengan kalian, katanya. Kau tak perlu kaget.
Aku takkan ikut. Kita benar-benar mujur, bisa memperoleh karavan-karavan sebaik ini, kata Julian. Sebaiknya kami hari ini langsung saja berkemas, ya Bu, karena karavan-karavan sudah datang. Dan besok berangkat. Kalian tak perlu berkemas, kata ibu. Cukup masukkan saja barang-barang ke dalam lemari dan laci-laci. Yang kalian perlukan cuma pakaian, serta buku-buku dan beberapa permainan. Siapa tahu, mungkin saja hujan turun selama pelancongan kalian. Pakaian yang perlu kami bawakan cuma pakaian tidur saja, ya. Kata George, anak yang satu ini jika diizinkan bisa saja setiap hari mengenakan pakaian yang itu-itu saja. Baju kaos dan celana pendek. Kalian perlu membawa baju kaos yang cukup banyak, serta masing-masing satu celana pendek lagi. Siapa tahu kehujanan. Lalu mantel hujan, pakaian berenang, handuk, sepasang sepatu lagi, pakaian tidur, serta beberapa potong kemeja tipis, kata ibu. Anak-anak mengeluh. Aduh, banyak sekali, kata Dick. Tak ada tempat untuk pakaian sebanyak itu. Tentu saja ada, bantah ibunya. Kalian menyesal nanti jika pakaian yang dibawa terlalu sedikit. Bisa saja kalian basah kuyup, lalu tak ada pakaian lain yang bisa dipakai. Lalu terserang pilek, sehingga tidak bisa menikmati liburan yang begini indah. Yuk, kita ambil barang-barang itu, ajak Dick. Kalau ibu sudah mulai bicara tentang pilek, kita tidak tahu ibu akan menyuruh kita membawa apa lagi, masih ada lagi yang lain. Bu, anak bandel, kata ibu, tapi ia tersenyum. Ya, pergilah sana, kumpulkan barang-barang yang perlu dibawa. Akan kutolong nanti memasukkannya ke dalam lemari dan laci-laci. Hebat sekali, semuanya bisa dilipatkan rapat ke dinding karavan. Rasanya untuk apa saja ada tempat. Lemari-lemarinya rata dengan dinding, sehingga tidak kelihatan seperti lemari. Aku akan mengurus supaya semuanya tetap bersih, kata Anne. Ibu kan tahu, aku senang bermain rumah-rumahan. Sekali ini aku akan mengurus rumah yang sungguh-sungguh, aku sendiri yang akan mengurus kebersihan kedua karavan ini. Kau sendiri, seru ibunya. Tentunya kedua abangmu akan ikut membantu, sedang George dengan sendirinya harus melakukannya. Anak laki-laki, kata Anne mencemoohkan kedua abangnya. Mencuci dan mengelap cangkir dengan benar saja mereka tak mampu. Dan George tak pernah menyukai pekerjaan begitu. Jika aku tidak membereskan tempat tidur dan mencuci piring dan gelas, pasti semua akan terbengkalai. Aku tahu pasti. Yah, untunglah di antara kalian ada seorang yang bijaksana, kata ibu. Tapi lihat saja nanti, pasti semua akan ikut bekerja, Anne. Sekarang ambil saja barang-barang kalian, pertama-tama bawa kemari semua jas hujan. Dengan gembira keempat anak-anak itu mengangkut barang-barang yang diperlukan ke karavan serta mengemaskannya di situ. Dalam karavan ada rak untuk beberapa baju serta alat-alat permainan. Karenanya Julian mengambil beberapa permainan kartu dan permainan lain serta 4 atau 5 buku, kecuali itu diambilnya pula beberapa peta daerah itu, karena ia berniat mengatur lebih dulu tujuan pelancongan mereka. Hendak ditentukannya jalan-jalan terbaik yang akan dilalui. Ayah memberinya sebuah buku kecil. Buku itu besar gunanya karena di dalamnya tertera tempat-tempat pertanian yang mau menerima pelancong berkaravan menginap di ladang mereka. Sebisa-bisanya kalian harus selalu memilih ladang yang ada airnya, kata ayah, karena Dobby dan Trotter perlu minum. Jangan lupa memasak air minum, kata ibu mengingatkan, itu penting sekali. Usahakan untuk memperoleh susu sebanyak yang mau diberikan oleh para petani. Dan jangan lupa, dalam tempat penyimpanan di bawah lantai karavan kedua sudah kutaruh limun jahe. Asyik, kata Anne, sambil melihat ke dalam tempat penyimpanan limun jahe itu. Rasanya sukar percaya, besok kami akan benar-benar berangkat. Tapi mereka benar-benar akan berangkat besok, naik 2 buah karavan yang akan ditarik oleh Dobby dan Trotter. Bagi kedua ekor kuda itu, pelancongan pasti juga akan menyenangkan sekali. Tim tidak begitu mengerti apa sebabnya anak-anak begitu ribut dan bergairah. Tapi walau begitu ia tentu saja tak mau ketinggalan. Sambil mengibas-ngibaskan ekor, diperiksanya seluruh karavan dari ujung ke ujung. Ia menemukan selembar hamparan. Ia senang pada baunya, karena itu ia langsung berbaring di atasnya. Seakan-akan hendak menyatakan, itu tempatnya. Jika anak-anak akan bepergian dengan rumah aneh yang ditarik kuda ini, ia menuntut tempat khusus untuk dirinya sendiri. Kita di karavan yang merah, George, kata Anne. Anak laki-laki bisa di yang hijau.
Mereka kan tak peduli terhadap warna, tapi aku senang pada warna merah. Tentunya enak tidur di pembaringan itu, kelihatannya nyaman sekali. Akhirnya tiba juga hari esok. Tukang susu datang membimbing seekor kuda kecil berbulu hitam, itulah Trotter. Julian menjemput Dobby dari lapangan. Kedua ekor kuda itu saling mengendus, seakan-akan hendak berkenalan. Mereka pasti akan bersahabat, kata Anne. Lihat saja, mereka saling mengendus. Trotter, kau yang nanti menarik karavanku. Kedua ekor kuda itu tegak dengan sabar, sementara tali kekang dipasang. Sekali-sekali Dobby menyentakkan kepala ke atas, seolah-olah ingin cepat-cepat berangkat. Kuda itu mengentak-ngentakkan kaki ke tanah. Aku juga sudah tidak sabar lagi. Dobby, kata Anne, kau juga kan? Dick dan Julian. Terang dong, kata Dick sambil meringis lebar. Ayo kemari sedikit. Dobby, nah, begitu yang baik. Julian, siapa nanti yang menjadi kusir? Kita saling bergantian, ya. Kalau karavan kami, aku yang menjadi kusir, kata George tegas. Anne pasti tidak bisa melakukannya dengan baik, walau nanti sekali-sekali dia akan kuperbolehkan juga. Mengendalikan kuda merupakan pekerjaan laki-laki. Kau kan cuma anak perempuan, kata Anne jengkel. Bukan laki-laki, anak laki-laki saja juga bukan. George langsung cemberut. Ia kepingin menjadi anak laki-laki. Ia menganggap dirinya sendiri laki-laki, dan paling tidak senang jika diingatkan bahwa sebenarnya ia anak perempuan. Tapi pada pagi yang menggembirakan itu, bahkan George yang suka merajuk itu pun tidak bisa lama-lama cemberut. Tak lama kemudian ia sudah mencak-mencak lagi, tertawa-tawa dan berteriak seperti saudara-saudaranya. Siap, kita sudah siap berangkat. Ya, kita berangkat saja sekarang. Julian, goblok, dia malah masuk lagi ke rumah, sementara kita sudah siap akan berangkat. Dia cuma mau mengambil kue-kue yang dibuatkan untuk kita tadi pagi, makanan kita banyak dalam tempat penyimpanan. Wah, sekarang saja aku sudah lapar. Ini dia Julian. Ayo cepat, kalau tidak kau kami tinggalkan. Selamat tinggal, Bu. Kami berjanji akan mengirim surat setiap hari. Sungguh. Julian duduk di bangku yang ada di depan karavannya, yang berwarna hijau. Didecakkannya lidah, menyuruh Dobby bergerak. Ayo jalan, Dobby. Kita berangkat. Selamat tinggal, Bu. Dick duduk di sampingnya. Anak bandel itu tertawa lebar, begitu bahagia perasaannya saat itu. Kedua karavan beriringan bergerak menuju jalan besar. George yang jadi kusir kereta kedua. Anne duduk di sampingnya. Anak itu melambai-lambaikan tangan dengan bersemangat. Selamat tinggal, Bu. Akhirnya kami berangkat juga, memulai petualangan baru. Hore, hore, hore.